Halo guys, kembali lagi di channel HP by Oke, simple aja. Di video kali ini aku mau sharing sama kalian untuk ngomongin suka duka pakai itel S23 Plus. Ya, kurang lebih aku udah ngerasain HP ini selama 1 mingguan dari video unboxingnya kemarin. Nah, buat kalian yang mau beli HP ini, boleh banget ditonton sampai akhir guys, supaya tidak ada rasa penyesalan ataupun buat yang mau nonton biar tambah yakin aja mau beli HP ini gitu guys. Nah, sekarang ngomongin harga dulu. Aku beli HP ini dengan harga 2.075.000, sedikit lebih mahal dibanding harga waktu rilis yang 1.899K. Nah, sekarang harganya malah jadi naik guys, 2.200.000-an. Barusan aku cek di itel official store di Shopee sama di Tokopedia guys. Oke, pembahasan yang pertama dari hal yang aku sukai banget di itel S23 kamera boba adalah dari segi layarnya. Pertama nih, HP ini punya tampilan layar yang udah melengkung di bagian sisinya 8K guys. Jadi berasa kayak HP flagship. Ya, aku bahkan masih inget banget dengan pemakaian 1 tahun kemarin, aku pernah nyobain Samsung Galaxy S10, HP ini punya feel yang seperti itu guys. Gak cuman itu doang, HP ini juga udah punya bezel layar yang bisa dibilang tipis, simetris, dan bawahnya juga bisa dibilang tipis parah. Gak cuman dari segi tampilannya doang yang keren, HP ini juga keren dari segi spesifikasi layarnya. HP ini pakai panel dari AMOLED, resolusinya juga tinggi 1080p, kerapatan layarnya juga mantep 388 dpi. Ukuran layarnya juga gede 6,78 inci. Dan untuk feel yang aku rasakan selama seminggu, ini HP bener-bener enak banget untuk kebutuhan main sosmed, scrolling, ataupun nonton-nonton guys. Karena warna layarnya bener-bener pekat banget, gonjreng gitu. Dan panel AMOLED juga punya kelebihan pada bagian warna mode gelapnya. Bukan warna, tapi waktu mode gelap. Itu itemnya bener-bener pekat guys. Jadi dipakai di malam hari itu enak banget. Nggak kayak item keabu-abuan gitu guys. HP ini udah AMOLED, tentunya juga punya view angle layar yang tergolong bagus. Di serong-serongin dikit tuh nggak ngaruh, nggak ngeredup-ngeredup guys. Terus ini luar biasanya juga pada bagian layar udah punya fingerprint di layar guys. Bener-bener gila sih. Dimana coba HP 2 juta yang ada fingerprint di bagian layar, dan ini performanya juga kenceng guys buat harian. Lebih mewahnya lagi, HP ini juga sudah punya always on display. Dan lebih kerennya lagi dari segi keamanan, durability, HP ini juga udah pakai Corning Gorilla Glass 3 yang tentunya buat goresan-goresan lebih aman. Meskipun di sini udah dikasih anti gores dari plastik. Tapi kalau kalian mau ngerasain feel Corning Gorilla Glass, kalian bisa kletek anti gores plastiknya dan rasain tuh gesekan-gesekannya bener-bener mantep banget. Corning Gorilla Glass nggak cuman durability-nya guys, tapi buat sentuhan tuh kayak berasa licin. Untuk feel yang aku rasakan tuh kayak gitu. Oke guys, suka yang kedua dengan HP ini pada bagian desain dan bodinya. Terutama untuk tampilan depannya. Ini yang berasa mahal dan melengkung, layarnya berasa keren banget. Kalau layar hidup keren, mau layar mati juga tetap keren guys, karena melengkung nih. Dan untuk tampilan belakang memang agak gimana gitu. Jujur aku kadang-kadang suka agak minder untuk dipakai tempat umum. Kalau ngelihat modul kameranya aja ini yang kayak kelihatan maksa banget, kayak orang pengen punya HP iPhone gitu guys. Soalnya bobanya gede parah sama yang LED flash ini. Kenapa gini? Tapi ya udah, aku lupain dulu untuk modul kameranya ini. Suka pada bagian desain belakangnya, ini warnanya cukup menarik, yang bisa berubah-ubah gradasi warnanya waktu kena cahaya. Jadi berasa lebih tampilannya mahal gitu guys. Dan HP ini juga punya bodi yang tergolong enteng guys. Beratnya cuma 178 gram. Terus HP ini juga punya ketebalan yang tergolong tipis dibanding rata-rata HP zaman sekarang. Ini tebelnya cuma 7,8 mm guys. Jadi berasa slim dan stylish gitu. Tentunya ini buat dipakai lama-lama juga nggak pegel guys. Apalagi dengan frame yang nggak mengkotak ngikutin tren HP zaman sekarang, di sini nggak. Karena tadi layar melengkung, backdoornya juga agak melengkung. Jadi untuk feel gripnya nambah nyaman lagi guys. Dan untuk build quality aku masih ngerasain HP ini cukup solid. Meskipun material masih dari plastik. Tapi untuk finishing backdoor juga nggak berasa licin. Jadi HP ini dipegang enak, di sawang-sawang, dipandang juga mantep guys. Kecuali ini aja yang kelihatan, ya udah. Oke guys, suka yang ketiga dengan HP ini pada bagian RAM sama internalnya yang bener-bener luar biasa banget. Karena punya RAM gede didukung dengan chipset yang berasa cukup, kalau menurut aku Unisoc T616, ini untuk kebutuhan multitasking jadi berasa enteng, buka tutup aplikasi yang cukup banyak, dengan RAM 8GB nya berasa garcep aja gitu guys. Nggak berasa lemot ataupun kayak suka nge-refresh atau login ulang.
Dan internalnya yang gede banget, 256 GB, bakal diuntungkan banget untuk kita-kita yang nyimpen file banyak, foto video banyak, terus download aplikasi yang banyak. Tentunya juga enak banget buat dipakai jangka panjang ke depannya. Oke guys, suka yang keempat di HP ini pada bagian perekaman videonya yang sudah punya fitur stabilisasi belakang sama depan. Jarang banget HP punya stabilisasi double guys, ada dua, belakang sama depan. Yang depan bahkan bisa dibilang cukup jarang HP di harga segini yang ada stabilisasinya. Dan ini tentunya bakal ngebantu banget buat keseharian ataupun untuk orang-orang yang suka bikin konten sederhana gitu guys. Karena kalian bisa melihat hasil sampel videonya yang cukup stabil, nggak guncang-guncang, ini kelihatan cukup nyaman aja dipandang gitu guys, nggak kayak gempa gitu. Meskipun dari segi kualitas gambar memang agak tergolong kurang oke ya guys. Tapi kita akan bahas di bagian kamera nanti. Soalnya kalau menurut aku lebih baik ngedit kualitas gambar dibanding ngedit stabilisasi video. Soalnya kalau kita sadari lagi, HP dengan harga 2 juta yang punya kualitas kamera yang bagus juga jarang. Dan ini ada stabilisasi depan belakang tentunya oke, mantep. Selanjutnya suka yang kelima dengan HP ini pada bagian baterainya. Ya, HP ini sudah punya baterai yang sudah standar kayak HP zaman sekarang, kebanyakan yaitu 5000 mAh. Dan untuk daya tahannya aku juga ngerasain cukup buat dipakai keseharian. Meskipun di sini aku nggak bisa ngasih tahu screen on time karena untuk SOT-nya di sini keterangan pada bagian baterainya itu nggak ada guys. Jadinya aku coba-cobain langsung aja, dihitung-hitung aku pakai HP ini dengan jaringan data dengan brightness 50% dipakai di ruangan yang bukan ber-AC gitu, jadi agak anget. Buat nonton YouTube 1 jam kurang 10%, buat main TikTok, Instagram 1 jam scrolling-scrolling gitu kurang 11%. Buat main PUBG 1 jam 13%. Buat main Mobile Legends 1 jam kurang 17%. Buat main Genshin Impact 1 jam kurang 18%. Kalau aku rasa-rasa sih ini udah kayak HP kebanyakan, rata-rata baterai 5000 mAh memang seperti ini guys konsumsi baterainya. Jadi baterainya buat keseharian tergolong cukup awet. Oke guys, selanjutnya suka yang keenam di HP ini yang terakhir pada bagian fitur-fiturnya. Tadi HP ini sudah punya fitur pada bagian fingerprint yang sudah di bagian layar, ini kan fitur yang rata-rata di HP harga mahal gitu guys. Terus HP ini juga sudah punya NFC. Terus HP ini juga sudah punya sensor gyroscope yang hardware. Ini nggak cuma nanti buat main PUBG enak, tapi kayak tadi stabilisasi bisa stabil kan adanya sensor gyroscope ini. Terus karena ini layar AMOLED juga punya always on display, keren. Terus HP ini punya double LED flash, ini cukup kepake ya guys tuh. Depan belakang bisa nyala, ini buat foto-foto bisa, buat center tentunya lebih terang. Terus untuk fitur-fitur di user interface atau settingan pengaturan juga cukup banyak mirip-mirip khas HP Transsion Holding yang banyak fitur. Salah satunya double tap aja yang di sini enak banget dipakai keseharian tuh. Fitur yang lainnya juga cukup banyak, salah satunya kayak bisa nonton YouTube dengan layar mati guys. Ya ini Oke guys, barusan aku udah sharing ada 6 hal yang aku sukai di HP ini untuk lebih adil, lebih fair, biar nggak dikira endorse nih, channel ini nggak ada endorse dari siapapun guys sejauh ini, cuman ya channel kecil. Pertama nih, pada bagian kameranya, kualitasnya terutama. Kalau ngomongin resolusi memang keren guys, kamera belakangnya ini 50 megapiksel, kamera depannya resolusinya 32 megapiksel, itu gede dan HP-nya juga udah punya LED flash di kamera depan kan. Tapi untuk hasil jepretannya memang tergolong agak kurang oke. Di foto pencahayaan cukup aja aku ngerasain ini dari segi kualitas warnanya agak kurang bagus ya. Kayak nggak berasa natural, kadang malah warnanya cenderung agak kekuningan atau kehijauan gitu guys. Terus dynamic range-nya ini juga kurang bagus ya. Terus gambarnya juga cenderung kurang terang dibanding kondisi aslinya. Dari segi detail fotonya, kalau 50MP-nya diaktifin memang tajam, tapi kalau asal jepret pakai mode auto, itu hasilnya memang kurang detail, gambarnya kayak fokusnya kurang bagus gitu. Untuk foto di pencahayaan yang kurang atau malam hari ini malah kerasa banget guys. Kualitasnya benar-benar menurun di sini. Untuk noise-nya banyak dan untuk detailnya juga berasa kurang tajam, bahkan perlu di tap
Kalau nggak di tap kadang fokusnya keganggu gitu guys. Dan di sini memang sudah punya fitur mode super malam, tapi mode super malamnya kalau menurut aku kurang ngebantu. Nggak sebagus saudaranya kayak HP Infinix Note 30 series gitu, itu mode malamnya bagus, tapi di sini kurang bagus. Memang sedikit lebih terang itu gambarnya guys kalau pakai mode super malam, tapi kadang-kadang malah sama aja. Dan untuk foto selfie-nya juga menurut aku agak kurang oke meskipun resolusi tinggi 32 megapiksel. Di sini untuk foto selfie di siang hari gambarnya kerasa cukup agak aneh dari segi warna skin tone atau kulitnya gitu guys. Di muka tuh kadang-kadang agak kemerahan atau kehijau-hijauan gitu. Jadi agak cenderung jauh dari natural. Dan untuk detailnya juga kadang berasa halus gitu guys. Mode potretnya juga kadang-kadang suka nggak rapi. Untuk selfie di pencahayaan yang kurang itu malah lebih kerasa lagi. Gambarnya noise-nya banyak, detailnya juga seadanya, fokusnya kadang suka goyang gitu. Yang ngebantu paling LED flash-nya di kamera depan. Kalau di foto pencahayaan yang kurang, langsung pakai aja tuh LED flash biar gambarnya terang dan lebih kelihatan untuk selfie-nya guys. Pada bagian perekaman video, tadi aku udah bilang memang suka karena stabil belakang sama depannya, tapi kualitasnya memang mirip-mirip kayak fotonya guys. Ya kayak berasa seadanya gini guys, dari segi warna, ketajaman, sama dynamic range-nya. Jadi pada bagian kamera, dari segi kualitasnya memang di sini bener-bener kayak kalau di compare sama HP 2 jutaan yang lain, di sini mungkin agak cenderung kurang oke guys. Oke guys, duka yang kedua yang aku rasakan di HP ini pada bagian speakernya yang di sini memang agak kurang oke. Sebenarnya nggak masalah kalau bisa dapat HP ini kayak di harga rilis 1 jutaan mah speakernya kayak wajar banget. Tapi karena HP ini sekarang harga 2 juta lebih, kelasnya udah mulai berat guys. Ekspektasi kita tuh kayak harus setara dengan HP-HP di kelasnya gitu. Nah, ini kan dari Tension Holding. Kalau dari Infinix sama Tecno udah pada stereo. Bahkan dari brand lain kayak Oppo A57 bahkan keluaran lama tuh udah speakernya ada 2 dan di sini speakernya cuma 1 di bagian bawah doang guys. Untuk keseharianku yang aku rasakan pada bagian suaranya ini cukup bagus, hanya pada bagian volumenya yang alhamdulillah, alhamdulillah, volumenya cukup keras. Kalau dari segi yang lainnya tuh kayak berasa pas-pasan, kayak dari segi bass yang kurang kerasa, terus suaranya juga berasa cukup tipis, kayak berasa renyah aja gitu, kurang padat atau kurang bulat guys. Detail suaranya juga berasa kayak kurang kurang detail gitulah. Apalagi kalau digeber-geber di volume 80% ke atas, suaranya kayak berasa cukup ambyar. Oke guys, selanjutnya duka yang ketiga di HP ini pada bagian performa buat main game. Ya untuk urusan gaming intinya aku ngerasain tuh agak kurang mantep di HP ini guys. Di sini memang RAM-nya gede tadi 8 GB untuk multitasking memang lancar. Tapi chipsetnya di sini memang bisa dibilang nggak jelek-jelek banget, memang Unisoc T616. Ini memang sedikit lebih bagus dibanding Itel S23 yang biasa, tapi kalau di compare dengan chipset di kelas harga segini kayak Helio G99, ini nggak sekencang itu dan nggak senyaman itu buat main game guys. Kalau dari segi skor Antutu, ini 302 ribuan guys, memang bukan Antutu yang kenceng buat main game kayak 400 ribuan kayak di Helio G99. Mobile Legends di sini dapat settingan grafis HD high atau tinggi high gitu, dan yang aku rasakan buat main ML ini kok berasa cukup patah-patah ya. Kayak buat main cukup lama tuh cukup sering guys ngerasain gamenya yang kurang mulus gitu. Harus pinter-pinter banget ngatur settingan grafis diturunin. Kalau di settingan medium agak mendingan untuk push rank yang cukup lama. Untuk main PUBG di sini dapat settingan grafis balance ultra, bisa dibilang ini settingan grafisnya mirip dengan Helio G99 yang maksimalnya di segini atau HD high. Untuk pengalaman yang aku rasakan di sini memang bisa dibilang cukup nyaman, nggak sepatah-patah atau nggak se-frame drop di Mobile Legends, dan di sini juga sudah punya sensor gyroscope yang hardware dan buat kayak geser-geser atau goyang-goyang nih HP responsif, nggak delay-delay. Untuk yang aku cobain main selama 1 jam ini nggak begitu kerasa keganggu sih guys. Masih cukup aman-aman aja sih meskipun memang nggak sekencang Helio G99. Terus untuk main Genshin Impact game yang bisa dibilang cukup berat, datanya aja 27 GB-an. Di sini aku dapat settingan grafis pakainya itu di rendah dengan FPS di 30 FPS aja guys. Kalau di 45 FPS tuh cukup sering kerasa frame drop dan patah-patah.
Gak cuman buat main game yang agak kerasa kurang nyaman ya guys ya. Di sini juga dari segi suhu HP-nya itu agak kurang enak di tangan karena HP-nya tergolong gampang panas. Terus kalau sudah panas juga itu ngaruh banget pada bagian performanya yang jadi sering banget frame drop atau ngegame-nya jadi nggak nyaman patah-patah gitu guys. Jadi ngegame di HP ini tuh harus pinter-pinter ngatur settingan grafis direndah aja. Terus di tempatnya juga jangan di tempat yang panas, harus di dalam ruangan mungkin, di ruangan ber-AC itu lebih enak ataupun pakai kipas gaming. Karena di sini aku pakai tuh biasa aja di ruangan kamar kayak gini aja cukup kerasa gampang panas guys. Kalau dimain di outdoor, di teras rumah siang hari nggak tahu kayak gimana sih. Selanjutnya duka yang keempat di HP ini pada bagian chargingnya yang cukup pelan atau kerasa B aja di kelas harga 2 juta lebih. Di sini chargingnya masih 18 watt aja guys. Dimana rata-rata HP di harga segini tuh udah mulai pakai charging 33 watt. Aku ngecas dari baterai 10% ke 100% butuh waktu di kurang lebih 2 jam. Kalau di keterangan screenshot ini malah 2 jam pas. Itu artinya nggak sekenceng HP sekelasnya yang rata-rata 1 jam udah pada full. Di sini 2 jam guys. Oke guys, ini duka yang kelima yang terakhir untuk tambahan aja pada bagian layarnya yang sebenarnya udah bagus banget. Tapi ada keluhannya atau duka yang aku rasakan nih. Pertama nih, brightness layarnya nggak seterang layar AMOLED kebanyakan. Kayak Redmi Note 12 ataupun Infinix Note 30 series. Jadi brightness-nya ini kalau aku lihat kayak mirip-mirip layar IPS di sekelas harganya guys. Untuk dipakai di luar ruangan jadi nggak begitu kelihatan terang. Redup banget sih enggak, tapi ya nggak seterang layar AMOLED. Jadi ekspektasinya harus turun. Nggak semua layar AMOLED itu brightness-nya terang. Salah satunya ini karena masih 500 nits. Terus pada bagian layarnya di sini punya kelemahan juga, yaitu refresh rate layarnya masih 60 Hz aja. Yang tentunya buat pengalaman scrolling nggak semulus 120 Hz atau 90 Hz, di mana rata-rata HP 2 jutaan tuh udah pakai refresh rate tinggi, dan di sini belum ada. Oke guys, mungkin segitu doang yang bisa aku sharing sama kalian soal suka duka pakai itel S23 selama 1 mingguan. Kalau ditanya apakah HP ini worth it atau tidak, ya kalau ngelihat dari kelebihannya di harga 2 juta lebih dikit ini banyak ya, cukup banyak kayak dari segi layar yang bagus banget, tampilan desainnya juga berasa mahal gitu, terus RAM internal yang cukup gede, videonya stabil, terus baterainya juga awet, fitur-fiturnya cukup oke. Kekurangannya pada bagian kameranya buat foto-foto yang kurang oke, jepretannya, kualitasnya gitu. Pada bagian speaker yang masih mono speaker aja, performa buat main game, terus chargingnya yang masih kerasa lambat, 18 watt aja. Terus pada bagian brightness layar, nggak seterang layar AMOLED kebanyakan, sama refresh rate yang masih 60 Hz aja. Kalau worth it atau tidaknya sih, lagi-lagi jatuhin pada pilihan kalian arahnya kemana gitu guys. Kalau aku sendiri lagi nggak main game, aku sih suka banget dengan HP ini karena memang layarnya senyaman itu, bagus parah, tampilannya keren banget. Tapi kalau aku lagi main game ya sepertinya aku butuh HP lain dibanding HP ini. Kira-kira istilah kasarnya kayak gitu. Kalau ada yang mau ditambahin atau pendapat kalian dengan HP ini, tulis aja di kolom komentar. Mungkin videonya sekian aja dulu guys. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye. Simetris.